Siding itu kan downhill. Ambruk. Kalau dia pada di sebelah sama lu pula. Tiada irat, tiada itu udang garam, tiada itu LG. Tidak tahu saya di sana. Tindak koperasi, saya tidak mau mengajarkan koperasi itu menipu kan, salah punya Pak. Ya. Saya mau yang legal, bukan illegal. Walaupun saya nampak ada, tapi saya mau cerita. Kita mau Oke. Sekali saya pinting oleh ikan di depan, di rak, Saradin. Bokor Saradin. Lepas itu kan, selepas 1 bulan, datang lagi melawat saya. Kontinu baras, sampai saya beli salung, ada putih-putih. Saya tengok itu apa? Itu tatap juga di sana. Sekali saya tengok Saradin, tiada satu pun melimpang. Tatap juga ada. Jadi kamu pada pikiran kamu kan must be something wrong, right? Ada sesuatu yang tidak benar. Ada sesuatu yang tidak benar. Ini saya lah. Dia tidak ada kata-kata saja begini. Yang jaga kada itu kata-kata benda pada sedang balik seri itu lagi, kan? Bulan berikutnya saya pergi lagi. Ini cerita batu ini bos. Saya pergi lagi. Tatap juga bos. Berdiri di sana 5 karung. Singkup tatap juga. Saradin masih lagi. Saya pergi salung ini baras. Ada sudah hitam-hitam. Bukanlah rusak. Kutuk kalau kamu bilang kutuk. Oh, itu iya. Ada hari itu saya kasih ceramah orang Selanjung kan dia bilang, kutuk dari mana dia datang? Nanti saya kutuk baras memang ada kan. Dia pikir udah kita sabut kutuk di kepala. Ya ada saya iya Pak. 2 minggu lalu. Jadi saya bilang saya punya kawan, marilah kita pergi selidik ini. Kita mesti mau ambil tahu kenapa ini baras tidak laku, itu sigur tidak laku. Salah di. Kalau begini, tutup ini apa? Koperasi. Kami pikir yang paling dekat dalam konteks kita menyelidik ini kan, dia ada beberapa yang signifikan lah. Salah satunya ialah kita akan tengok rumah yang terdekat sama kadai. Itu yang kita selidik. Dan kita pilih jauh-jauh. Karena kita punya pikiran sudah kita tahu bahwa kalau nanti kita selidik yang dekat pun tidak membalik, apalagi yang jauh kan. Ada yang paling dekat kita pilih. Jadi bila kami pikiran atas bukit, ada sudah itu budak satu, bisa cuki-cuki. Cuki itu ada di kadai. Cuki-cuki tahu cuki-cuki? Panjang pada begini, coklat-coklat. Tapi sampai dia isap itu biasa kan di kampung ini sudah berapa kali dalam 7-8 tahun gitu. Sampai dia isap itu adalah pelincir supaya lancar itu. Saya nampak lah. Saya bilang, nanti kamu pikir apa saya punya cerita nih? Saya bilang mana bapak kau? Dia bilang bapak saya pergi di kabung. Dia pulang, tapi lama lagi sedikit lah. Saya pikir itu udah pulang Pak. Dalam pas tangan sudah pulang itu beliau. Angkat itu sampul. Angkat itu sampul kan. Di belakang bini dia bawa itu ikan pangal. Kalau bahasa kami bilang dalak. Kalau bahasa Malaysia bilang itu haruan. Dia bawa sudah begini kan. Saya bilang siu anu. Datang itu ya apa? Gaman kan duduklah. Cerita kita gaman sekajap. Saya bilang, kawan, kau tahu kan di kampung ada kadai masjid? Tahu dia bilang. Koperasi ada sini? Tahu. Saya dia bilang orang yang nomor 3 jadi anggota koperasi. Kalau kau tengok sendal saya orang nomor 3 jadi anggota. Jadi kau tahu itu kadai? Tahu. Kau ada membilik? Ya lah dia bilang membilik lah juga. Tapi dia bilang membalilah kami ini cumi-cumi, cuki-cuki. Saya bilang kau tidak membalik baras. Macam mana dia bilang membalik baras? Kami sebenarnya tanam baras. Dia pikir Pak. Rupanya dia di kampung itu dia kan, dorong tanam padi bukit baras. Kalau dia bilang kami ini baras trampolin, coba pergi tengok di bawah, dia bilang betul di bawah banyak baras. Dan ada dia punya kilang, dia punya stok-stok baras. Oh. Jadi ya, kau macam mana ikan kau tidak membalik? Dia bilang Tuhan kami kalau ikannya dibilang pasti masih ada bukit. Sana itu supermarket kami. Sana lah juga dapat sayur, dia bilang sana juga ikan. Kan? Berarti dia tidak akan membalik Saradin karena ada ikan. Lepas itu saya tengok, saya pikir itu sih bukan.
Terus dia tolak saya itu kirain. Mau dia bilang cerita-cerita mengantuk. Oh, bisa cerai. Emang tidak, saya tidak boleh mabuk saya ini. Dia bilang. Jadi, kalau saya tanya, kau tidak mau sibuk dan hidup? Kalau dia sudah tolak begitu, jangan. Jadi berarti semua apa yang dijual di Kadai Runcit Ada di sana. ada di tanah dan dibeli tidak dibeli. Ini gaman anggota koperasi. Nah, sih yang cakap mas saya. Gaman pun tidak membeli. Kalau katanya gaman, kau anggota koperasi ada kau pergi labor kau punya modal, ada mesti dia cakap ada anggota koperasi kan. Jadi kenapa kau tidak membeli? Cakap macam mana saya membeli? Tidak payah beli banyak di sana. Beli baras pun ada baras kerja. Beli rokok dia ada. Jadi pada cerita itu, saya ceritakan kamu yang kecil saja Pak ini, tidak masalah. Maksudnya sebagai anggota koperasi, kamu karena kawan Pak koperasi. Kamu karena kasih tahu apa yang saya mau apa? Saya mau bukan baras, karena saya tanam baras. Saya perlu sesuatu yang saya tiada. Begini Pak ini, baru kau boleh laku. Jadi kita cerita tadi 10 tahun, 20 tahun, tatap jual koperasi namanya. Kenapa? Anggotanya diam-diam. Anggota tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia tidak ada perasaan mau biar dia punya bukan koperasi, modal. Kalau rugi lah, ya apa? Inilah sekarang di koperasi kita. Jadi kamu ubah koperasi kita ini, kalau kita ada banyak kepentingan, ongkos pasti kamu akan jaga. Tapi kalau kepentingan kamu saja 50 ringgit, sampai kiamat pun kamu tidak akan jaga. Kenapa? 50 ringgit saja bagus, bukan banyak. Cari-cari 20 pun dapat juga 50 ringgit. Satu lagi, kenapa kamu bila menjadi anggota koperasi ada lagi susah? Kalau kamu ada sudah iskin, belum. Kalau kamu jadi anggota koperasi dan kamu dilantik menjadi lembaga, kamu diwajibkan datang untuk kursus wajib. Salah satu kursus wajibnya adalah kursus pengusaha dan pentadbiran koperasi. Ini yang penting teman-teman. Kamu tahu bagaimana mentadbir koperasi. Sekarang ini masalahnya ada satu dulu koperasi namanya. Pandangan koperasi Kobera kan ada koperasi Bila Rakyat. Setiap satu parlemen satu koperasi ditubuhkan. Ya. Bukan kerja saya. Aku jasa bukan, itu yang dulu zaman Dato' Aris. Oh, yang penjara. Nah, musim berjaya itu jasa itu, maksudnya untuk rakyat Sabah. Ya, setiap rakyat Sabah akan diberikan satu sijil. Ya, jasa itu macam konteks berkoperasi juga. Setiap anggota dia akan kasih satu sijil dan depannya mendatangkan hasil kan sijil kita itu kita dapat tukar kepada kita. Saya ingat bapak mama saya dulu pernah juga itu. Di Kudat pun ada satu tiket. Ya, ada lagi namanya sakilan desa. Kalau disingkatkan kan koperasi sakilan. Oh, sama aja konteksnya begitu ya. Alright, Kubira ini tuan-tuan, dia ditubuhkan pada saat kepada ikasi. Nah, maksudnya mana-mana rakyat yang masyarakat yang tidak perlu berpendapatan dia di bawah daripada garis kemiskinan itu disebut sebagai ikasi itu akan dijadikan anggota koperasi secara otomatis. Jadi macam mana otomatis itu tuan? Kubira mempunyai peruntukan daripada parlemen itu kan. Nah, dia bukan politiknya apa kita cekap politik, tapi maksudnya kewajiban itu satu parlemen, satu dia punya apa koperasi yang memputus kepada dikasih. Malangnya dia punya modal itu dikasih daripada peruntukan parlemen itu. Malangnya anggota ini tidak diberitahu orangnya, bukan tidak diberitahu tapi tidak diberi kepahaman orangnya sebagai anggota. Jadi belum diam-diam, tidak buat apa-apa. Bila dia tidak buat apa-apa, koperasi berjalan kan jalan. Tidak kan? Jadi proyek itu tidak berjaya. Sepatutnya contohnya, kalau pandangan saya lah, bila kita tumbuhkan dalam masyarakat itu kan kita kena sediakan fasiliti di situ. Contohnya Kadai Runcit. Ya. Jadi mana-mana anggota di situ kan yang menjadi orang kampung dia akan tetap juga kembali kepada Kadai Runcit
koperasi. Kalau dia pun tidak memberikan komitmen dalam konteks pentadbiran dan pengurusan itu, tetapi dia memberikan komitmen dalam membeli, menjadi pasaran. Saya kurang tahu koperasi itu akan menjana pendapatan. Ini belum tidak dapat apa salah saya sampai sekarang kan. Ya. Tapi saya mau kasih tahu kamu, makanya adalah kesadaran berkoperasi. Kamu sayang atau tidak sayang sama koperasi itu yang paling penting. Sayang pun saya menjadi anggota koperasi, tapi saya tidak tahu mentadbir, tidak tahu pengurus. Nah disitulah wujudnya hikmah. Karena di hikmah ini kita akan dilatih untuk mengurus dan mentadbir koperasi. Salah satunya kepada ELK. Kamu akan datang, biar kita lebih pandai daripada anggota. Kenapa? Semua activity kita punya perniagaan akan diuruskan oleh ELK. Anggota hanya memberikan pandangan, sokongan, dan duit. Kamu tidak dilarang ataupun tidak ditegak untuk meletakkan modal dalam koperasi sebanyak yang kamu suka. Tetapi tidaklah melebihi 1/5 daripada jumlah keseluruhan share. Contoh, share kita ini ada 10.000. Oke, termasuk share saya lah. Jadi kalau saya ada duit, berapa yang Pak boleh saya maksimum boleh saya masukkan? Adalah 1/5 daripada 10.000. Berarti share paling pasar saya boleh masukkan adalah sebanyak 2.000. Tapi bila saya masukkan 2.000, modal saya itu akan bertambah jadi 12.000, betul? Kepada orang lain, anggota lain, 1/5 daripada 12.000 sudah. Bila dia masukkan lagi akan bertambah. Maksudnya dari masa ke semasa jumlah maksimum kamu akan semakin bertambah. Kenapa kebaikan kita letakkan modal? Supaya koperasi kita ini boleh menjalankan perniagaannya atau aktivitinya dalam berbagai bidang. Ya, bukan